Sekali tangannya menggebrak, terbuka mata banyak orang. Pukulannya lebih diperhatikan daripada kokohnya ia berjibaku di barisan gelandang. Jika ingin menyernihkan air yang keruh, maka keruhkan saja air yang keruh itu dulu. Kalau ia salah seorang pelaku, maka perlu juga dicatat, ia juga seorang korban. Terima kasih, Muhammad Rizky Saputra. Naskah Firdaus Abi. Nama anak muda yang satu ini tiba-tiba melambung tinggi sekali. Sekali tangannya menggebrak, terbuka mata banyak orang. Pukulannya lebih diperhatikan daripada kokohnya ia berjibaku di barisan gelandang, posisi sakral dalam sepak bola. Kalau ia salah seorang pelaku, maka perlu juga dicatat, ia juga seorang korban. Dikatakan sakral karena jika posisi ini ditembus, maka barisan pertahanan akan diacak-acak lawan. Kokohnya pertahanan tim sepak bola dimulai dari sini. Sebaliknya, posisi ini sangat menentukan dalam membangun serangan. Build up yang dibangun dari barisan belakang diteruskan oleh gelandang. Sebuah serangan sangat ditentukan dari barisan ini. Anak muda itu bernama Muhammad Rizky Saputra, kelahiran 2 Mei 2005. Ia bermain di posisi gelandang tim sepak bola PON Sulawesi Tengah atau Sulteng saat usianya 19 tahun. Rizky menggunakan kostum bernomor 15. Ia salah satu pemain andalan di tim yang dilatih oleh Zulkifli Syukur, mantan pemain timnas Indonesia. Berbekal pengalaman di timnas dan Liga 1, tentu sang pelatih mampu mengelola pasukannya, sehingga Muhammad Rizky Saputra dan kawan-kawan sampai ke perempat final. Menembus perempat final bukanlah perkara mudah. Perjalanan dimulai dari babak kualifikasi, kemudian babak penyisian grup sampai di perempat final. Di babak inilah malapetaka itu terjadi. Pada tayangan pertandingan Sulteng versus Aceh, terlihat tangan Rizky melayang tepat mengenai wajah Eko Agus Sugiharto. Tangan kanan Rizky diayunkannya ketika sang pengadil persis berada di depannya. Ketika itu, Eko Agus Sugiharto berlari dari luar garis kotak 16 menuju titik putih, titik penalti. Tetapi Rizky lebih dahulu mempenalti sang wasit. Tindakan Rizky tak bisa diterima oleh siapapun, sebab ia telah melanggar sportivitas olahraga. Ia pemain muda yang punya masa depan panjang, namun ia tidak bisa menahan gejolak emosinya. Tetapi, tanpa bermaksud membela, langkah yang diambilnya tidak berdiri sendiri. Ada sebab akibat yang menyertai perilaku itu. Rizky Saputra menjadi tameng hidup menghentikan buruknya kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto. Sekiranya Boge mentah anak muda yang memiliki tinggi 158 cm tersebut tidak membuat sang wasit terkapar, lalu 2 ambulan tidak masuk ke lapangan, belum tentu kasusnya seheboh sekarang. Belum tentu semua insan sepak bola memandang ke sana secara bersamaan, ke arena PON khususnya sepak bola, dan terkhusus perilaku kontroversial sang wasit dan perangkat pertandingan. Jamaknya sebuah pertandingan yang wasitnya berat sebelah, biasanya hanya ribut saja di saat laga. Setelah peluit panjang berbunyi, semua kisah tentang pertandingan saat itu selesai pula. Orang hanya akan mencatat hasil akhir pertandingan. Tetapi tangan Rizky Saputra memaksa pemangku kebijakan sepak bola di Indonesia buka suara, kemudian langsung bergerak. Ketika naskah ini ditulis dan kemudian ditayangkan, PSSI melakukan investigasi mendalam. Hasilnya kita tunggu.
Menyaksikan tayangan pertandingan, sangat banyak keputusan kontroversial dari pengadil yang tidak adil itu. Di saat pelanggaran dilakukan pemain Aceh, wasit seakan tak melihat kejadian. Sebaliknya, wasit langsung reaktif memberikan hukuman kepada Sulteng di saat posisinya menguntungkan Aceh. 2 kartu merah jelang 15 menit waktu normal berakhir membuat kecurigaan. Aceh yang tertinggal 0-1 kewalahan menembus pertahanan Sulteng. Diusirnya 2 pemain Sulteng dengan kartu merah tersebut tentu akan melemahkan tim tamu. Kondisinya semakin parah dan lebih buruk di saat injury time. 1 penalti diberikan. Hukuman itu disambut spontanitas Rizky Saputra. Ia melayangkan tangan kanannya ke wasit. Spontanitas adalah sebuah reaksi yang reaktif, bergerak mendahului pikiran. Spontanitas juga dapat dimaknai sebagai tindakan serta-merta, tanpa berpikir, tanpa direncanakan, dan dilakukan karena dorongan dari hati. Wasit pengganti tetap memberikan penalti. Rizky diberi kartu merah. Menariknya, hadiah itu gagal diselesaikan menjadi gol. Penjaga gawang Sulteng tampil hebat, berhasil menahan bola. Tetapi, pertandingan belum berakhir. Kontroversial juga belum selesai. Peluit kemudian dibunyikan. Wasit yang menggantikan Agus Eko Sugiarto menunjuk titik putih kembali. Sulteng dihukum lagi dengan tendangan penalti di akhir injury time. Wasit menyebut tangan pemain Sulteng menyentuh bola. Penalti lagi ke gawang Sulteng. Setelah itu, pertandingan 2 kali 45 menit berakhir. Kedudukan imbang 1-1. Sesuai regulasi, penentuan tim yang berhak ke semifinal akan diselesaikan melalui perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Di sini ada sosok bijak yang seakan dapat melihat potensi buruk. Sosok itu bernama Zulkifli Syukur, sang pelatih Sulteng. Ia menolak melanjutkan pertandingan. Ia meminta anak asuhnya dan perangkat kepelatihannya segera masuk ke ruang ganti. Perangkat pertandingan meminta agar Sulteng kembali ke lapangan. Zulkifli Syukur tetap pada keputusannya. Melihat potongan video yang beredar saat wasit dan perangkat pertandingan meminta kembali ke lapangan, Zulkifli Syukur terlihat tenang sambil terus berupaya mengendalikan diri, menahan gejolak amarahnya, menunjuk jari mereka yang mengajaknya kembali ke lapangan. Ia tetap tidak bersedia untuk main. Kemenangan WO diberikan kepada Aceh. Bagi Zulkifli Syukur, biarlah mereka dikalahkan secara WO daripada nanti anak-anaknya terpancing untuk merespon perilaku buruk wasit, sehingga kondisi bisa menjadi lebih buruk. Itulah sikap kesatria sejati, sosok olahragawan sesungguhnya. Selama ini, pecinta sepak bola mengendus dan menduga bahwa penalti di injury time adalah upaya persekongkolan. Bagaimana kalau di akhir laga itu ada 2 penalti plus 1 kartu merah? Ditambah lagi dengan 2 kartu merah jelang 15 menit waktu normal berakhir. Ini apa namanya? Ada pemain usang yang dipahami orang Minang sejak dahulu. Kok kamanjanian aye nang karuah? Karuhan mana dulu? Maksudnya adalah, jika ingin menyernihkan air yang keruh, maka keruhkan saja air yang keruh itu dulu. Nanti akan didapatkan air yang bersih, air yang jernih. Percayalah, itu yang dipahami orang Minang sejak dahulu. Sentuhan tangan kanan Muhammad Rizky Saputra tepat di wajah Eko Agus Sugiarto merupakan salah satu langkah vulgar untuk menjernihkan air keruh yang tercipta pada pertandingan tersebut. Terima kasih, Muhammad Rizky Saputra. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini.
dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.